Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang ada di rumah? Alhamdulillah, hari ini berjumpa kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Dan insya Allah materi aplikasi pengolah angka pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan pengaturan data dan juga pengaturan sel di dalam aplikasi pengolah angka. Seperti biasa, aplikasi pengolah angka yang kita gunakan adalah Microsoft Excel, dan Microsoft Excel yang Bapak digunakan di sini adalah Microsoft Excel 2019. Baik, kita akan awali yang pertama yaitu terkait dengan pengaturan data. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, data yang ada di dalam Microsoft Excel itu bisa berbagai macam ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan data label dan data value. Nah, nanti data value nanti ada dua, ada yang numerik dan juga formula. Nah, di sini kita akan mengatur data yang kita miliki, mulai dari dengan memperbaiki data tersebut, kemudian menyalinnya, dan juga nanti kita menambahkan kalau perlu data-data yang kita miliki. Oke, kita langsung saja contohkan. Di sini Bapak punya data, contoh nomor akun ya. Terus kemudian di sampingnya keterangan. Nah, di sini nomor akunnya 1101, terangannya kas ya. Kemudian 1102 terangannya fee utang dagang. Kemudian 1103 keterangannya iklan dibayar di muka. Terus 1104 keterangannya perlengkapan. Oke, ini ada data yang Bapak miliki ya. Nah, data ini nanti kita akan perbaiki ya, sesuai dengan hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, kalau sekiranya di sini ada kesalahan ya terkait dengan data tersebut, maka kita bisa memperbaikinya. Contoh di sini no akun mau kita ubah menjadi nomor akun, tidak disingkat. Maka kita bisa klik di data yang akan diperbaiki, bisa ke tombol permula atau ya ke tombol permula bar di sini ya, icon permula bar, atau juga bisa menggunakan keyboard dengan menekan F2 ya, supaya langsung kita bisa ngedit. Nah, langsung kursornya ada di dalamnya ya, kita masukkan atau kita ubah menjadi nomor akun. Kemudian ternyata masih ada yang salah, ini bukan iklan dibayar di muka, contoh menjadi sewa gedung ya, sewa gedung dibayar di muka ya. Maka kita bisa ubah sama kayak tadi, bisa menggunakan F2. Nah, nanti kursornya masuk ya, udah masuk. Kita hapus ini, jadikan sewa gedung. Nah, ini contoh memperbaiki data. Kalau udah tinggal di enter saja. Memperbaiki data yang kita miliki sesuai dengan data yang harusnya kita inputkan. Nah, kemudian setelah kita memperbaiki, kita mau menyalin ya, data yang kita miliki mau kita salin. Contoh di sini, Bapak memiliki data ini mau disalin, judulnya mau disalin di tempat lain, maka kita tinggal di blok saja sel yang mau disalin. Contoh di sini sel B3 sampai dengan C3, kita blok. Kemudian bisa klik kanan ya, nanti akan muncul di sini copy. Ya. Maka kita pindahkan di mana? Contoh di sini. Paste. Misalnya ini aja. Ini sama ya hasilnya. Oke, kita geser. Ini mau nyalin data
ya, atau mengcopy data ya. Jadi nanti ini kalau masih seperti ini bisa kita masih pindahkan, contoh di sini. Nah, kan bisa langsung diperbanyak sesuai dengan keperluan yang kita butuhkan ya. Kalau sudah kita rasa cukup, ya kita cukupkan saja. Nah, kemudian kalau kita mau menyalin dengan data tersebut di sheet yang berbeda, maka kita bisa melakukannya dengan cara, contoh ini data mau kita salin ya di sheet berikutnya. Kita tambahkan dulu sheetnya. Di sini ada new sheet ya. Kalau 2013 ya ke bawah itu di sini ada 3 sheet. Ini kebetulan di 2019 cuma 1 sheet. Nah, kita tambahkan saja sheetnya di sheet 2. Kita salin data tersebut ini di sheet 2. Nah, di sini paste. Nah, sama ya hasilnya. Nah, nanti ini tampilannya seperti ini ya. Setelah menyalin data, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mau memformat data. Nah, ini biasanya berguna kalau format dalam bentuk angka ya. Contoh, Bapak di sini punya data 5.000 ya, terus 50.000, terus 75.000 sama 100.000. Nah, data ini mau Bapak buat menjadi data format mata uang gitu kan ya. Nah, kita bisa menggunakan di sini, bisa currency, bisa accounting. Ini dua-duanya sama ya. Atau kita pilih saja sesuai dengan keinginan, kita pilih yang accounting ya, akuntansi. Simbolnya cari rupiah ya, Rp rupiah. Nah, Rp rupiah, mohon cari dulu. Nah, Rp rupiah, kemudian decimal place-nya maksudnya adalah berapa angka di belakang koma. Nah, 2 angka bisa kan. Oke. Nah, nanti ini tampilannya otomatis seperti ini. Walaupun kalau kita lihat di sini, ini tampilannya normal biasa 50.000. Jadi kalau di Excel itu kalau membuat format seperti ini, jangan 50 titik gitu kan ya. Ini kebanyakan ya, mohon maaf. Jangan 50.000. Jangan. Nanti kalau seperti itu dianggapnya bukan number, tapi dianggapnya sebagai label gitu kan ya. Jadi kalau mau mengubahnya seperti tadi ya, seperti ini ya, maka kita tinggal pilih saja di sini formatnya mau apa, mau number format. Contoh kita ubah menjadi currency ya, Indonesia tanpa di belakang koma nih, langsung saja. Nah, ini. Nah, bedanya kalau currency itu agak mepet ya, mepet dengan angkanya. Tapi kalau accounting itu menyesuaikan. Oke, ini seperti ini memformat data. Bisa juga data dalam bentuk lain ya. Di sini kan banyak nih datanya. Ada short data, long data, waktu gitu kan ya, presentasi, terus juga number gitu kan ya. Nanti silahkan bisa kalian ubah ya. Nah, kemudian di samping itu kita juga bisa menambahkan sheet ya, mengganti sheet dan menambahkan sheet. Contoh di sini kita ubah namanya latihan 1 ya. Kemudian ini kita rename, di sini diubah namanya, di rename saja, klik kanan ya. Latihan 2, caranya tadi ya. Jangan lupa klik kanan di sini. Contoh ini tambahkan dulu ya. Ini klik kanan, rename. Latihan 3. Nah, oke. Kalau sudah menambah dan juga mengganti sheet, kita juga bisa menghapusnya kalau merasa tidak perlu. Contoh ini kita hapus saja. Nah, maka tinggal klik kanan delete, maka otomatis datanya itu bisa kita hilangkan, sheetnya bisa kita hilangkan. Nah, di samping data tadi juga kita dalam aplikasi pengolah angka bisa mengatur selnya ya, mengatur selnya. Di sini contoh kita tadi kan Bapak contohkan di sini agak mepet ya, mau digeser, maka caranya itu adalah posisikan
Ini tanda ini di tengah-tengah ini, ya di sini nih, ya posisikan di sini di huruf ini sampai muncul panah ke kiri dan ke kanan, kemudian klik kanan, ya, geser. Mohon maaf, klik kiri ya, klik sebelah kiri ya, kemudian geser. Nih, ya. Jadi ini menggunakan mouse ya. Atau juga kita bisa menggunakan tab ya, tab ribbon atau fasilitas yang ada di sini ya, di ini di di tab ribbonnya ini bisa digunakan di sini, raw height gitu kan ya. Ini bisa untuk mengatur ininya, ukurannya. Ini bisa kolom wide atau juga bisa kita gunakan dengan klik kanan. Di sini ada kolom wide, mohon maaf, ada kolom wide ya. Ini untuk kolom wide itu berarti lebar kolom ya. Contoh kita tambahkan di sini 35, enter. Atau yang di sini juga bisa menggunakan raw height ya. Contoh di sini 18. Nah, ini bisa kita atur. Dia mengatur cahayanya, atau mau digeser-geser pakai ini juga boleh. Cuma memang kalau pakai ini kita sulit ngepasnya. Contoh kalau ini mau sama semua, maka enaknya ya kita menggunakan raw height. Maka kita masukkan 20, maka ini baris ini ukurannya sama 20. Ya, pas gitu kan ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu melebarkan dan juga meninggikan baris dan kolom ya. Selanjutnya kalau kita sudah melebarkan dan kita ingin memberikan garis. Jadi ini walaupun ada garis-garis ya, kalau kita lihat di print previewnya ya, ketika mau di print, nah ini kosong sebenarnya, nggak ada garis ya. Jadi nggak ada garisnya. Makanya kalau mau ditambahkan garis, maka langkahnya itu kita blok yang mau ditambahkan garis. Di sini ada bottom border. Nah ini all border, maka otomatis akan muncul barisnya. Kalau seperti ini di print preview, nah ini ada ya. Nah oke. Setelah memberikan garis, kita juga bisa memberikan warna ya, warna pada sel. Di sini ada nih ya, kita mau kasih warna apa? Contoh kuning. Nah, ini juga bisa diketengahkan. Kayak di Word ya, kemarin kita belajar tabel itu kan bisa diketengahkan, posisinya mau di tengah banget. Nah ini. Nah, kayak di sini ya, alignment sama ya, untuk mengetengahkan. Terus kalau kita mau menambahkan, saya di sini kita mau tambahkan satu baris ya, kita tinggal tambahkan saja. Kalau di sini mau nambahkan satu kolom, tinggal di insert saja. Nah ya, ini untuk menambahkan baris dan klik kanan insert. Yang ini juga sama, klik kanan insert. Oke, itu untuk menambahkan dan menambahkan kolom dan baris ya, atau menyisipkan sel baik itu di baris ataupun di kolom. Nah, ya banyak saja bisa lewat itu. Juga bisa kita menggunakan ini ya, insert. Nah, kita pilih mana ya, row atau cell yang kita tambahkan, kolom kan ya. Kita mau milih yang mana, kita mau menambahkan baris berarti row. Nah, sama kan? Kalau mau menambahkan kolom berarti di sini insert, enternya kolom. Nah, oke, mudah kan ya untuk menambahkan dan menyisipkan kolom. Nah, kalau kita ingin menghapus sel, sama juga. Kalau kita ini mau dihapus aja deh ya, satu, sama klik kanan aja delete ya. Atau mau di sini juga sama, klik kanan delete. Nah, anti row kolom. Enaknya sebenarnya di sini langsung ya. Klik di sini ya, klik kanan delete.
Nah, oke. Mungkin itu materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak jelaskan, dan mudah-mudahan nanti kalau kondisinya sudah memungkinkan kita bisa mempraktekkannya di lab komputer. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.